Baik, pada video ini adalah video lanjutan di mana saya akan melakukan testing terhadap prototype sistem saya, di mana pada pengujian kali ini, di sini saya akan melakukan pengujian performance terhadap metode autentifikasi dan verifikasi wajahnya. Di mana pada pengujian performa ini ada 3 kondisi yang akan diuji, di mana yang kondisi pertama itu ketika kita melakukan autentikasi dengan ID yang kita sudah daftarkan, lalu memverifikasi wajah sesuai dengan ID autentikasi pertama itu. Lalu yang kedua, kita melakukan autentikasi menggunakan ID yang kita daftarkan. Lalu ketika verifikasi wajah, kita melakukan verifikasi wajah dengan ID yang kita belum daftarkan atau wajah yang kita tidak daftarkan. Yang ketiga, yaitu kita melakukan autentikasi tahap pertama itu menggunakan metode dengan ID yang belum kita daftarkan. Untuk itu, selengkapnya simak video ini hingga habis. Nah, pada perangkat saya ini, saya sudah melakukan enrollment user terhadap diri saya. Kita lihat di sini pada bot admin dengan mengirim perintah /list. Di sini kita dapat melihat daftar user yang terdaftar. Di sini terdapat 2 user yang terdaftar. Kita juga dapat lihat di web server ESP32Camp yang lokal. Kita pilih list wajah yang sudah didaftarkan. Ada 2 juga. Nah, di sini saya mendaftarkan diri saya sebagai ID 1 dengan mendaftarkan sidik jari saya ini dan RFID ini. Lalu untuk ID 2 saya simulasikan menggunakan RFID ini dan sidik jari saya yang ini dengan wajah rekan saya. Untuk itu kita mulai dengan kondisi pertama. Di sini saya akan menggunakan ID 1 untuk autentikasi dan verifikasi wajah saya. Yang pertama kita tempelkan sidik jari kita ke sensor fingerprint. Lalu kita akses verifikasi wajah. Kita tekan wajah ke kamera. Oke. Penguncian pintu dapat dibuka. Nah, di sini saya menggunakan bantuan serial monitor melihat log pengiriman datanya. Oke. Di sini sidik jari dibaca pada waktu ini, lalu melakukan verifikasi wajah, penyocokan ID, lalu menyatakan pintu terbuka, pengiriman log akses ke Telegram, bukan ini ke Firebase, ini pesan ke Telegram. Ini komunikasi MQTT terhadap status door switch-nya. Seperti itu. Ini tidak dapat diakses kembali. Oke, menyalakan ini berhasil. Lalu kita cek pada Firebase. Di sini ada akses yang paling terbaru. Sini sudah terbaca sesuai jam. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pengujian lainnya. Di sini notifikasi Telegram berhasil masuk. Untuk pengujian menggunakan sidik jari, saya akan melakukannya sebanyak 10 kali. Oke, yang kedua berhasil. Kita tunggu. Kita lanjut untuk yang ketiga.
4 berhasil. Lanjut ke 6. Oke, yang ke-8 berhasil. Yang ke-9 juga masih berhasil. Yang terakhir menggunakan sidik jari. Oke. Oke, di sini menggunakan sidik jari kita sudah melakukan 10 kali pengujian. Ini log akses yang terkirim juga sudah sebanyak 10 kali. Kita lihat apakah pengirimannya benar semua, jika ada time out atau tidak. Oke, ini sudah benar semuanya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian hal yang serupa menggunakan RFID dan verifikasi wajah. Oke, untuk itu coba yang pertama. Karena berhasil, kita lanjut 2. Hasil.
Sekarang ke 8. Nanti ini yang terakhir, sampai 10. Kita lihat pengiriman. Nah, apakah sudah semua terkirim? Oke, semua sudah terkirim pada Telegram dan Firebase. Jadi kita mulai menit berapa ya? Tiga, saja di sini pengiriman Firebase-nya. Sudah semua terkirim. Di Telegram itu sudah semua terkirim, di sini visible. Jadi pada kondisi yang pertama kita sudah berhasil melakukan pengujian. 10 buah menggunakan sidik jari dan verifikasi wajah dan 10 buah menggunakan RFID. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian performa terhadap kondisi melakukan autentikasi yang pertama dengan ID yang valid dan verifikasi wajah yang tidak valid. Maka dari itu di sini saya akan melakukan delete user atau delete ID. Di sini saya akan menghapus ID saya. Saya akan melakukan pengujian ini menggunakan ID 2, menggunakan RFID ID 2 dan sidik jari ini saya simulasikan sebagai rekan saya. Jadi kita hapus ID. Kita kirim ID 1. Terus ID 1 wajah, terus kita lihat di list wajah. ID wajah sudah terhapus juga menjadi ID 2 saja yang ada. Kita akan lanjut pengujian dengan kondisi yang kedua. Itu bisa monitor, saya akan delete. Oke. Itu di sini saya akan menggunakan metode autentikasi menggunakan sidik jari terlebih dahulu sebanyak 10 kali. Oke, pada sistem menyatakan komunikasi dibatalkan. Lalu pada Telegram memberi pesan notifikasi akses ditolak, verifikasi wajah gagal dengan metode fingerprint, ID 2 atas nama Rika ditolak. Nah, kita lihat pada Firebase sini. Di sini eventnya adalah face mismatch, artinya wajahnya tidak sesuai.
Oke, itu sistem berhasil menolak yang bukan akses yang valid. Kita akan lanjut untuk beberapa kali. Selanjutnya, yang kedua. Nah, sini juga tampak pada serial monitor pada perangkat door lock unit ini tidak ada pesan yang diterima atau tidak ada juga perintah untuk melakukan pembukaan door lock pada perangkat. Jadi pintu akan tetap terkunci. Kita akan melakukan penguncian ini lagi. Wah, pada kondisi selanjutnya sidik jari tidak dibaca. Tidak dibaca. Autentikasi tahap pertama dianggap gagal karena saya menggunakan ID yang sudah saya daftarkan. Ini gagal satu kali. Saya akan melakukan 7 kali lagi. Bagaimana hasilnya? Nah, untuk yang keempat, autentikasi yang pertama berhasil ditangkap. Lalu untuk verifikasi wajahnya gagal. Ini sudah sesuai dengan skenario. Kita akan buka lagi 5. Sudah disable. Sini tekan gagal. Oke, kita akan lanjut. Oke, wajah berhasil ditolak. Pada lock akses jika dideteksi mismatch atau timeout. Jika timeout artinya waktu habis. Jika match berarti caranya tidak sesuai. Kita lakukan lagi.
Sudah berapa kali ya? Oke. 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 2 kali ya. Oke, yang terakhir. Oke, sudah ada 10 notifikasi yang terkirim ke Telegram. Lalu kita cek pada database. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berhasil terkirim. Tapi dari 10 percobaan menggunakan sidik jari yang sudah kita daftarkan, sekali dinyatakan tidak valid pada sistem. Untuk itu kita akan beranjak dengan menggunakan RFID. Ini masih sama dengan kondisi yang kedua. Kita akan melakukan RFID. Verifikasi wajah saya sudah tak push ID. Satu pesan terkirim. Airbase pun terkirim. Lakukan sama sebanyak 10 kali.
Lanjut ke 6 berarti ini. Ini kita verifikasi aja. Angka 7. Angka 8. Hasilnya juga bagus, responnya juga bagus. Kita 69. Terakhir oke, dari 10 kali pengujian menggunakan autentikasi tahap pertama menggunakan RFID berhasil konsisten ditolak saat verifikasi wajah yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan ID metode autentikasinya. Di sini pada Telegram berhasil mengirimkan 10 buah notifikasi, dan kita cek pada Firebase. Sini ada 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10. Tidak ada pengiriman yang gagal di sini, semua berhasil. Setelah itu kita akan beranjak ke kondisi yang ketiga. Dimana kondisi ini kita akan melakukan autentikasi menggunakan sidik jari atau RFID yang belum kita daftarkan. Nah, sebelumnya kan saya sudah melakukan penghapusan ID 1, yaitu sidik jari saya, wajah saya, dan tag RFID tag ini. Jadi pada kondisi ini saya akan melakukan autentikasi tahap pertama menggunakan ini, sidik jari dan RFID ini. Apakah sistem akan menolak aksesnya, berhasil menolak aksesnya?
dan kondisi pintu akan tetap terkunci. Untuk itu pada serial monitor kita akan refresh sound, mengosongkan. Selanjutnya kita akan menggunakan sidik jari yang kita tidak letakkan. Ini atau ini semua boleh saja. Kita coba menggunakan ini. Oke, sistem berhasil menolak. Untuk verifikasi wajah disable, tidak dapat melakukan verifikasi wajah. Notifikasi akses ditolak, terkirim. Kita cek pada Firebase, ada pengiriman log akses dengan status valid dengan metode fingerprint pada waktu ini. Nah, di sini pada serial monitor juga kita dapat lihat waktu sidik jari ini terbaca, lalu mengirimkan log ke Firebase dan mengirimkan pesan notifikasi ke Telegram. Lalu untuk serial monitor pada perangkat door lock tidak ada perintah untuk mengaktifkan silent with door lock. Ini kita sudah hubungkan sesuai dengan perangkatnya masing-masing, COM yang sesuai dengan microcontroller yang dihubungkan. Kita akan lakukan lagi kedua. Oke, tetap ditolak. Kasih wajah tidak aktif. Coba lagi. Saya tidak aktif. Konsisten untuk ditolak. Nah, kita akan melakukan ini juga sebanyak 10 kali. Ini kita sudah melakukan 4 kali. Yang kelima, yang keenam, tujuh, delapan, 9, terakhir ke 10. Oke, ini semua notifikasi berhasil dikirimkan berdasar dari Firebase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke,
berhasil ditolak semuanya. Jadi tidak ada ID yang lolos. Selanjutnya kita akan melakukan dengan RFID. Yang kedua masih tetap sama, string wajahnya disable. Nah, di sini saya sudah melakukan autentikasi tahap pertama menggunakan RFID yang sudah saya hapus datanya. Lalu pada web verifikasi wajah tetap disable, tidak bisa melakukan verifikasi wajah. Selanjutnya pada serial monitor door lock tidak ada perintah untuk membuka cellular lock, begitu juga di perangkat juga tidak lakukan pembukaan door lock. Pada Telegram berhasil mengirimkan semua pesan yang terjadi. Di sini saya melakukan 10 kali percobaan. Sini berhasil 10 kali. Kita cek pada Firebase jika kita bisa melihat. Oke, untuk itu pada pengujian performa terhadap autentikasi akses sudah saya lakukan sebanyak masing-masing 10 kali percobaan menggunakan sidik jari dan RFID. Untuk hasilnya nanti saya akan rekap ke dalam laporan. Untuk itu sekian video dari saya. Terima kasih.